Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan Sabtu kali ini kajian kita terkait kitab Adabul Mufrad. Insyaallah bersama-sama kita akan mengkaji, kalau di catatan saya kita akan mengkaji halaman 96, babnya tentang seorang yang tidak memiliki sifat kasih sayang tidak akan memperoleh rahmat Allah. Itu ya, Bapak Ibu semua, kita bahas bab tentang seorang yang tidak memiliki sifat kasih sayang tidak akan memperoleh rahmat Allah ya. Ada Bapak Ibu sudah ketemu ya hadisnya ya? Baik ya, halaman 96 Prof, 96. Baik, dari Abu Sa'id ya, dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man la yarhamu la yurhamu ya, man la yarhamu la yurhamu, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang niscaya tidak akan memperoleh rahmat Allah. Baik, ini ada beberapa hadis termasuk ayat Al-Quran Bapak Ibu semua ya, terkait pembahasan kita ini. Tapi kita masuk dulu ke hadis yang berikutnya karena bunyinya ya cenderung sama ini. Dari Jarir ibnu Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamu man la yarhamun nas. Kalau yang di atas tadi luas, kalau yang di bawah sempit ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau hadis yang pertama itu tidak disebut objeknya ya, tidak disebut objeknya ya. Tapi kalau di hadis yang kedua itu objeknya disebut ya. Jadi hadis yang pertama itu lebih luas dibanding hadis yang kedua pengertiannya. Ya, kalau di hadis yang pertama kan man la yarhamu la yurhamu ya. Objeknya tidak disebut di situ ya. Siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, atau maksudnya adalah apabila seseorang tidak pernah sayang, sayangnya kepada siapa tidak disebut, gitu ya.
Karena tidak disebut, umumnya dalam kaidah bahasa Arab seringkali dipahami serta diyakini bahwa ya, meskipun objeknya tidak diluas, justru mengandung arti ya tidak terbatas ya. Tapi kalau yang hadis yang kedua itu terbatas, la yarhamullah man la yarhamun nas. Kalau di hadis yang kedua disebut objeknya adalah manusia ya. Jadi kalau di hadis yang kedua, la yarhamullah, Allah tidak akan ya, Allah tidak memberikan rahmat kepada siapa? Kepada yang tidak berkasih sayang kepada manusia gitu. Tapi kalau di hadis yang pertama itu umum. Baik, ini kita perlahan kita kaji bersama ya Bapak Ibu semua. Bayangan Bapak Ibu semua, orang yang penuh dengan kasih sayang itu seperti apa? Bayangan Bapak Ibu, orang yang penyayang, orang yang penuh dengan kasih atau sayang itu kira-kira karakternya, tabiatnya, tampaknya itu seperti apa, Pak? Hah? Lemah lembut, santun, terus sering kali berbagi gitu, introvert, pendiam gitu. Hatinya mudah tergugah gitu, hatinya mudah tergugah. Baik, izin Bapak Ibu semua, ini ada hadis ini pernah kita bahas di 1 tahun yang lalu ya, tapi sekedar mengingatkan kembali. Hadisnya begini bunyinya, hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas ya. Jadi saya memahaminya sebagai bahwa orang yang berkasih sayang itu, atau orang yang penyayang itu, atau orang yang pengasih itu ya, setidaknya di dalam dirinya itu ada 4 sifat ya, ada 4 karakter ya, sesuai dengan hadis yang tadi dibacakan, hurrima 'alan nari ya, bahwa neraka itu diharamkan bagi siapa? Bagi setiap orang yang hayyin, bagi setiap orang yang layyin, yang sahlin dan qaribin ya. Jadi ada 4 nih. Masih ada catatannya Pak Bu? Setahun yang lalu waktu kita masih di perpustakaan dulu kajiannya ya, ini hadis ini pernah saya bahas ini ya. Yang artinya diharamkan atas api neraka hayyin itu orang yang rendah hati, pakai h ya, hayyin, hayyinun ya, hayyinun, bukan hayyin ya-nya pakai tasdid kemudian pakai tanwin, bukan, tapi hayyinun ya. Hurrima 'alan nar ya, kullu hayyinin ya. Hayyinin itu artinya orang yang rendah hati. Layyinin, nah tadi ada ibu yang mengatakan lemah lembut gitu ya. Sahlin itu welcome, ahlan wa sahlan. Jadi pribadinya senantiasa memberikan kemudahan bagi siapapun. Itu sahlin, tidak mempersulit namun mempermudah. Sahlin pakai h, Hashim sahlin, nah, ya. Sahlin. Sama saya nggak akan ditulis, soalnya Ustadz Ahsan udah ngajarin Bapak Ibu imla. Ya. Hayyin ya, hayyinin atau hayyinun, sahlin, qarib. Nah yang keempat qaribin. Qaribin itu artinya mudah akrab ya, qarib pribadinya mudah akrab.
tidak jaga jarak gitu ya. Maksudnya humble Bu ya. Orang ini humble dengan siapapun, dia mudah bergaul gitu ya. Tidak pilih-pilih karena dia anak presiden gitu ya, anak wakil presiden, anak menteri, anak pejabat, kemudian membatasi pergaulan. Nah, tidak. Nah, ini orang yang penuh kasih sayang itu kurang lebih ya ada 4 karakternya ya Bapak Ibu semua. Pertama tadi ya rendah hati, lemah lembut, senantiasa memudahkan urusan ya, serta dekat dengan manusia atau mudah akrab di dalam pergaulan. Nah, ini saya bacakan Bapak Ibu semua. Hayyin ya atau hayyinun tadi itu tadi artinya ya rendah hati. Jadi orang yang penuh kasih dan sayang itu kepribadiannya itu tenang, meneduhkan. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang yang punya sifat hayyin itu seperti qurratu ain atau qurratu ayun. Jadi ibu bapak kalau lihat atau ketemu sama orang ini itu ser-seran. Ser itu bahasa Arab. Sarra yasurru artinya apa? Menyenangkan. Salah satu ciri wanita solehah itu kata Nabi, iza nazarta ilaiha sarotka. Kalau engkau melihatnya, maksudnya apabila engkau melihat istrimu yang solehah, maka engkau ser-seran. Maksudnya apa? Hatimu menjadi senang, hatimu menjadi bahagia, hatimu menjadi teduh, hatimu menjadi tenang. Jadi jatuh cinta mah itu mah level paling bawah. Ini mah udah di atas itu Pak, udah di atas itu ya. Ini mah udah di atas itu gitu. Nah itu, nah ibu buat suaminya begitu nggak? Tuh ya. Bu, ini belum dibuka, mangga Bu kalau menimnya. Pilih kirang aku. Bu, ibu kalau dipandang suami menyenangkan nggak Bu? Aduh. Nah, hanya yang jadi pertanyaan begini Bapak Ibu semua, ini sudah kita bahas kan di minggu yang lalu. Apa sih yang dimaksud dengan qurratu ain atau qurratu ayun itu? Yaitu suami ataupun istri ataupun anak yang apabila dilihat suami oleh pasangannya, istri oleh pasangannya, anak oleh orang tuanya itu menyenangkan. Nah, pertanyaannya apa yang membuat suami senang ketika melihat kepada istri? Ya, dan ya orang tua senang ketika melihat kepada anak. Apa yang menyebabkan senangnya? Biasanya Bapak Ibu melihat putra putrinya kalau sukses ya, jabatannya sukses, ekonominya sukses gitu. Itulah biasanya yang membuat orang tua menjadi senang. Nah, namun kata ulama kita, pengertiannya tidak terbatas itu. Namun yang lebih utama adalah hal-hal yang dapat membuat orang tua senang atau pasangan hidup ketika melihat kepada pasangannya menjadi senang, itu adalah ketaatannya di dalam beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud ya, kesalehan yang ada pada pasangan atau yang ada pada keturunan. Itu yang dimaksud dengan qurratu ainin atau qurratu a'yun. Jadi intinya Bapak Ibu semua ya, hayyinun atau hayyinin itu artinya adalah meneduhkan serta menenangkan.
Apabila berkata-kata meneduhkan, menenangkan. Apabila berbuat, perbuatannya meneduhkan serta menenangkan. Nah ini, waalaikumsalam. Ini adalah ciri atau pribadi orang yang ya tadi penuh kasih serta penuh sayang. Nah, nanti kita coba simpulkan kaitannya dengan hadis yang sedang kita bahas. Lalu yang kedua, layin, madlain, Bu. Madlain, layin itu artinya apa? Lembut, ya, lembut. Soft spoken katanya. Kalau berbicara itu enak sekali didengar, tidak perlu berteriak-teriak gitu ya. Ada di antara bapak yang pernah panggil istrinya dengan berteriak? Ada di antara ibu yang pernah memanggil suaminya dengan berteriak? Sebaiknya di antara suami dan istri apabila memanggil satu sama lain maka saling memanggillah dengan panggilan yang lembut. Bahkan dicontohkan oleh Nabi, bapak dan ibu harus punya panggilan kesayangan. Mau bebek atau apalah itu terserah mangga itu ya. Yayang gitu ya, sayang dan yang lain sebagainya. Mau my love dan yang lain sebagainya. Ya silahkanlah itu ya. Zaujati gitu ya, itu bahasa Arab. Zauji bahasa Arab juga, zaujati istriku, zauji suamiku, mangga silahkan gitu. Zauji. Meskipun ibu sudah tua tapi dipanggil sama suaminya masih neng gitu ya, misal, nggak apa-apa, neng gitu ya. Kalau ibu manggil suami abah, apalah itu, yang penting pasangan kita ketika dipanggil dengan panggilan itu menjadi senang gitu. Atau bapak manggil istrinya saudah, boleh, berarti hidung. Sauda itu kan superlatif Pak Bu, ismu tafdil. Bapak Ibu sudah belajar sama Ustaz Hasan, ismu tafdil. Aswad itu hitam, sauda itu sangat hitam gitu. Nah istrinya Pak Habibie almarhumah Ibu Asri Ainun itu dipanggilnya si hitam manis gula Jawa. Ada emang hidung tapi manis, ya nggak apa-apa, silahkan. Humairo. Putih kemerah-merahan kayak apel gitu ya, mangga silahkan gitu. Atau sofro, Bu, sofro kekuning-kuningan boleh, atau khodro boleh. Hijau genek bulak katanya. Enggak, tadi aja cukup yang baik-baik aja panggilannya gitu ya. Atau bapak manggilnya sarsaroh, tahu sarsaroh Bu? Sarsaroh teh apa itu? Careweh. Ya apapun itulah. My princess, my prince gitu ya, dan ya silakan Bapak Ibu semua. Namun memanggillah ya satu sama lain dengan suara yang lembut gitu ya. Terlebih lagi kalau Bapak Ibu di depan umum. Perlihatkan kalau Bapak Ibu itu pasangan serasi gitu ya, yang harmoni gitu. Saya lupa Bapak Ibu semua, itu hadis atau ucapan ulama bahwa suami istri apabila di muka umum itu dilarang salah satunya pasang wajah cemberut. Gak boleh Bu. Karena nanti kelihatan, wah ini lagi marahan nih gitu kan, orang nanti kelihatan begitu ya. Kalau di depan umum mah baik-baik saja, nanti di rumah ya baik-baik saja juga Bu.
Saya sedang apa ya, membayangkan, memahami dan meyakini ini pribadi orang yang penuh kasih sayang itu luar biasa. Luar biasa gitu kan. Tadi pertama hayyin, tenang, kemudian kalau berbicara tenang juga, lemah lembut, sopan santun, menghargai gitu, dan yang lain sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini mudah akrab, ya, akrab, ramah, qorib, ya, qorib. Yang ketiga qorib, yang kedua kan yang pertama kan hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga sahlin. Oh iya, maaf, yang ketiga sahlin, ya, sahlin. Sahal itu artinya apa, Bu, Pak? Ya, seringkali memberi kemudahan, tidak menyulitkan. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Itu kata Nabi, permudah, jangan suka mempersulit. Basyiru, beri kabar gembira, senangkan orang lain. Wala tunaffiru, jangan ditakut-takuti. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini Pak Reza, ini hadis berlakunya hanya kepada setiap muslim saja atau sesama muslim, atau kepada mereka yang non muslim? Semua, berlaku kepada semua. Jadi tidak dibatasi, Bapak Ibu semua. Jadi kepada semua orang tuh begini kita. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sifatnya, tabiatnya, akhlaknya ya seperti yang sedang kita bahas ini hadisnya. Beliau itu sangat pemurah, sangat rahmah, penuh kasih, penuh sayang. Jadi Bapak Ibu semua, termasuk Mama mau memaafkan Papa, tapi dengan syarat. Syaratnya itu berat. Nah itu. Nah syaratnya jangan yang memberatkan, Pak Bu, yang sahal, yang memudahkan, gitu ya. Misal Bapak Ibu lagi marahan, yang berbuat salah itu suami. Kata istri, pokoknya Mama baru akan memaafkan Papa dengan syarat. Oh ternyata syaratnya berat. Nah jangan begitu, mudahkanlah. Nah termasuk yang sering didapati dulu di zaman jahiliyah, kalau mendapati anak perempuannya gagal di dalam berumah tangga, bercerai, kemudian anaknya yang sudah janda ini ternyata menemukan kembali suami yang pantas untuk dirinya, ya, fala ta'duluhunna, maka kalian wahai para wali nasab yang dimaksud baik ayah, baik kakek, baik saudara laki-laki dan yang lain sebagainya, kalian jangan mempersulit ya, perempuan yang ada di dalam wali kalian untuk dia mencarikan bagi dirinya siapa yang pantas menjadi suaminya. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya wali adol. Bapak Ibu pernah dengar wali adol? Wali adol itu baik ayah, baik kakek, baik saudara senasab dari garis ayah, baik saudara kakak atau adik laki-laki daripada perempuan. Tapi semuanya ini atau salah satu di antara mereka atau yang paling utama di antara mereka itu enggan, tidak mau, bahkan menolak untuk menikahkan perempuan yang menjadi anaknya atau cucunya atau saudaranya kepada laki-laki lain. Itu namanya wali adol. Kalau di dalam Islam, kalau si perempuan mengajukan ke pengadilan ya agar dicarikan wali atau memohon kepada pengadilan setempat agar petugas KUA untuk jadi wali, itu bisa, meskipun ayahnya masih ada. Kenapa? Karena alasan ayahnya enggan menikahkan anak perempuannya.
dan alasannya, penyebabnya tidak sesuai dengan syariat. Contoh, teh, pokoknya papa nggak mau menikahkan teteh kepada laki-laki itu. Kenapa, Pak? Teteh kan lulusan S1. Calon suami teteh masa cuma lulusan SD? Itu juga nggak tamat. Tapi agamanya bagus, punya penghasilan cukup, dan dilihat bisa bertanggung jawab. Tapi permasalahannya cuma itu saja. Tidak sekufu, tidak setara dalam hal pendidikan. Apakah itu dibenarkan dalam agama kita bagi seorang ayah untuk atau enggan menikahkan anak perempuannya, padahal kriteria yang lainnya baik? Nah, itu di dalam Islam ada yang namanya wali adol. Tapi yang paling berhak untuk memutuskan adakah seorang wali itu adol atau bukannya bukan si perempuan, tapi pihak pengadilan agama ataupun KU. Jadi perempuan itu hanya mengajukan permohonan saja agar ditetapkan wali nasab buat dirinya. Nah, ini kenapa ini walinya begini-begini, ibu kenapa datang ke sini atau tetehnya kenapa datang ke sini? Kok ada aduan tentang wali adol? Oh iya, ternyata ya setelah ditelusuri benar memang adol, enggan untuk menikahkan. Nah, nanti siapa yang menikahkan? Langsung Bu, wali nikah, bukan lagi kakeknya, bukan lagi saudaranya, meskipun semuanya secara nasab ada lengkap. Itu uniknya wali adol itu begitu. Ada nggak kasusnya? Ada. Karena dibahas di dalam Islam berarti pernah ada. Ya Ibu? Wali hakim itu siapa yang paling, jadi sebetulnya Bu, yang menikahkan perempuan, satu karena walinya adol atau dia tidak diketahui walinya siapa, itu disebutnya wali sultan. Sultan itu siapa? Presiden sebetulnya. Hanya kan nggak mungkin Bu, besok tanggal 26 El Rumi sama si Pak Haju nikah misalkan gitu atau siapa yang lain, atau ada pasangan-pasangan kebetulan wali-walinya tidak ada, kan bingung presiden Bu, ada yang nikahnya di Jakarta, ada yang nikahnya di Aceh gitu kan, nikah dalam satu waktu itu gimana menikahkannya? Nah, makanya kewenangannya diturunkan dalam wali sultan ini kepada siapa? Yang diberikan kekuasaan oleh wali sultan. Siapa itu? Ya pemegang urusan yang ada di domisilinya masing-masing. Kalau ibu bertanya siapa, nah ketika ibu atau siapapun menikah itu kan harus mendaftarkan kan Bu ya, secara administrasi. Disitulah nanti kalau ke KUA ya berarti di orang KUA nanti. Nah nanti ya tinggal ditunjuk saja. Biasanya KUA nanti memutuskan, teteh besok yang jadi wali hakimnya bapak ini ya, Pak Ustadz ini misalkan. Kan petugas KUA itu banyak Bu, pasti bertugas ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Nanti biasanya diberitahukan gitu. Itu yang namanya wali hakim itu seperti itu. Sama dengan wali sultan tadi. Ya sama. Ya jadi ya syukur alhamdulillah kalau Pak Prabowo bisa gitu kan. Kata Pak Prabowo, saya datang tapi nanti diongkosin ya. Kan lumayan Bu. Adol itu bahasa Arab. Apa Pak? Adol itu bahasa Arab. Adol bahasa Arab Pak Bu. Adol itu bahasa Arab. Ya, orang Sunda kan ada kata adol. Jadi saking sore itu pakai ain ya Bapak Ibu semua, adol. Pakai ain bukan hamzah. Kalau pakai hamzah, adol itu orang yang paling sesat nanti artinya. Ya pakai ain, ya pakai ain. Adol. Betul. Nah makanya nulisnya pakai bo bukan pakai dal ya. Diucapnya juga abal bukan. Kalau pakai dal jadi adil nanti Bu. Ya beda nanti pengertiannya. Baik, bisa dilanjut ya Bu ya. Kenapa Bu kedinginan? Oh kedinginan ya.
sampai mana barusan saya juga sudah lupa nih. Enggak, yang 4 tadi itu udah 4 atau baru 3? Oh, baru 3. Oh, qorib ya, satu lagi ya Bu ya. Qorib. Jadi qorib itu bukan so dekat so kenal, bukan Bu ya, tapi dia itu mudah dalam bergaul ya, artinya karena dia baik sehingga dia bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, ini orang-orang yang sangat disukai karakternya, bahkan Allah melalui Rasulnya mengharamkan ya neraka itu dimasuki oleh 4 golongan ini: hayyin, layyin, sahlin, qarib. Nah, milikilah sifat ini Bapak Ibu semua, yang menjadi sifat-sifat daripada tadi yang dijelaskan di awal ya. Bayangan kita orang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan sayang, itu kira-kira bayangannya seperti apa ya? Bayangannya seperti di dalam hadis yang kita bahas ini gitu ya. Dia rendah hati gitu ya, sopan lagi santun gitu ya, kemudian dia senantiasa memudahkan urusan, dan dia juga akrab, mudah bergaul ya, dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Pernah ketemu Bapak Ibu semua dengan orang seperti ini? Ada ya? Ada. Pokoknya kalau ketemu orang kayak gini tuh enak bawaannya Pak Bu. Bapak Ibu juga kalau duduk di samping orang kayak gini aman. Maksudnya kalau Ibu punya aib, kalau Bapak punya aib, saya punya kekurangan, kalau duduk dengan orang seperti ini aman Bu. Aib kita aman, dijaga sama dia, nggak akan diceritakan oleh orang lain. Kalau suara kita meninggi lagi ngobrol, dia tetap itu suaranya itu enak gitu. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, mahasiswi itu, terutama mahasiswi, saya bilang sama mahasiswi kalian, nanti kalau sudah nikah ingat kata-kata Bapak hari ini, satu aja: kalau lagi marahan dengan suami jangan pernah meninggikan suara di atas suara suami. Saya bilang gitu, pegang itu erat-erat ya. Saya bilang nanti ya namanya bumbu rumah tangga, ada perselisihan, ada perbedaan paham, cenderung marah, kesal dan yang lain sebagainya, kecewa dan yang lain sebagainya, tapi sebagai istri jaga untuk tidak suaranya lebih tinggi dibanding suami. Jangan merendahkan istri. Itu begitu aja sudah. Baik Bapak Ibu semua, nah ini sifat orang yang penuh rahmat ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu semua, kaitannya dengan hadis yang sedang kita bahas. Bapak Ibu boleh buka surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surah ke-21 ya. Ayatnya ayat 107. Ayat 107. Ayat berapa Bu? Mbak? 107. Ada? Ketemu ayatnya? Wah, ini ayat populer ini Pak Bu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, tadi dari 2 hadis yang kita baca di awal, kalau hadis yang pertama kan umum, hadis yang kedua itu khusus ya. Betul begitu ya Pak Bu ya? Hadis yang kedua khusus, hadis yang pertama umum. Karena kalau hadis yang pertama kan tidak disebut objeknya. Nah, makanya di dalam surah At-Taubah ayat 107 ini Al-Anbiya, aduh saya yang kurang aku ini. Al-Anbiya 107 itu rahmatan lil alamin, artinya bagi semua dan seluruh makhluk, tidak hanya kepada manusia. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau ya
menjadi kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu, alam itu apa artinya? Hah? Bumi serta seisinya? Bukan. Kalau bumi itu al-ardu. Kalau alam semesta ya alam, atau kalau dalam surah Al-Fatihah ayat kedua alamin. Beda. Alam itu bukan bumi. Bumi itu bagian daripada alam. Artinya alam itu luas. Kalau dalam kamus bahasa Arab, alam itu apa? Alam semesta itu apa? Masiwallah. Nah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Atau dalam bahasa lainnya namanya makhluk. Apa itu makhluk? Yang diciptakan. Yang diciptakan itu berarti alam semesta, mau itu planet, mau itu gunung, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, mau itu bangsa jin, mau itu bangsa malaikat, terlebih lagi bangsa manusia, itu semuanya alam semesta. Makanya disebutnya masiwallah. Apa itu alam semesta? Segala sesuatu selain Allah. Atau pengertian sederhananya adalah makhluk, segala sesuatu yang diciptakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 107 ini, adalah sebagai rahmat. Al-Anbiya ayat 107 adalah sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Bagi siapa aja ya? Bagi seluruh. Jadi sikap Nabi itu kepada seluruh makhluk ya seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ini. Itu Pak Bu. Nah ini izin Pak Bu untuk menjelaskan rincian pengertian rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar diperintah oleh Allah untuk menjelaskan tentang kasih sayang Allah. Kan orang-orang itu kan membayangkan, ya Rasulullah, kasih sayang Allah itu bentuknya seperti apa katanya. Jadi ayat ini menjelaskan, ya inilah kasih sayang Allah. Makanya ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat terkait bagaimana kepribadian, tabiat, sifat ataupun akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Siti Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Ya, kepribadian, akhlak, tabiat Nabi itu adalah ibarat Al-Quran. Itu Pak Bu. Jadi yang dimaksud yang pertama dari pengertian rahmatan lil alamin itu adalah, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan dan menjelaskan bentuk kasih sayang Allah, tapi beliau sekaligus adalah yang dimaksud oleh Allah sebagai orang yang penuh dengan kasih dan sayang. Nabi itu Pak Bu, kalau beliau sedang bercakap-cakap dengan orang yang lebih sepuh usianya, beliau akan mendengarkan sampai bapak atau ibu sepuh tersebut selesai. Jadi dibiarkan terus, nah selesai baru Nabi berbicara. Nah itu bukti kalau Nabi itu sopan, santun, baik dalam tutur katanya itu seperti itu. Dengan orang yang lebih tua, lebih senior, beliau senantiasa merendahkan suara. Apabila berjalan dengan yang lebih tua, siapa yang di depan? Yang tua atau yang muda? Yang tua. Bapak Ibu sudah tahu kan alasannya kenapa? Jadi maksudnya Pak Bu, kalau ada yang lebih tua jalan di depan kita, biar jalan duluan itu bukan Bapak Ibu ninggalin, bukan. Bukan. Tapi ikut memperhatikan jalannya. Malum Pak Bu kalau sudah sepuh mah takutnya kepleset gitu ya, diserele gitu dan yang lain sebagainya. Ya Ibu kalau jalan juga jangan terlalu jauh. Itu yang dimaksud ya, persilahkan kepada yang lebih sepuh agar jalan di depan. Itu maksudnya begitu.
Nah, itu bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kasih sayang Nabi yang lainnya apa? Contoh, apabila kalian mau menyembelih hewan kurban, maka tajamkan alatnya, ya. Kemudian usahakan ya jangan hewan kurban yang lain melihat kepada hewan kurban yang sedang disembelih. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pada dikumpulin di lapangan depan, Ya, nggak begitu adabnya. Ya, nah ini kan Bapak Ibu nanti kalau tahun ini ada yang jadi panitia kurban itu begitu perhatikan hal-hal seperti itu, Pak. Kemudian pernah ada seorang wanita baru melahirkan, dia datang kepada Nabi SAW bersama dengan suaminya. Maksud dan tujuannya adalah minta didoakan oleh Nabi SAW. Namun ketika bayi laki-laki ini digendong di pangkuan Nabi SAW, pipis. Lalu bayi ini ditarik oleh ibunya, ibunya. Nabi tidak suka, tidak nyaman dengan sikap ibunya tersebut. Padahal sederhana saja, kalau pipis bayi laki-laki yang hanya makanan atau minumannya diberi ASI, cukup dipercikan saja pada bagian yang terkena. Nah, itu saking lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Bu. Banyak kisah-kisah terkait tentang pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lembut. Ustaz, Ya. rahmatan lil alamin ini kalau makhluk tumbuhan pada orang muslim kayaknya tidak terbayang. Tapi kalau terhadap orang kafir nyebelin gimana? Orang kafir yang nyebelin, Pak. Iya. Nanti ada. Ini penjelasannya belum selesai. Ya, nanti ayatnya ada terkait dengan hal itu. Ya. Nabi itu beserta para sahabat, Bapak Ibu semua. Boleh karena Bapak bertanya, dibuka surah Al-Fat, Pak Bu. Al-Fat itu ayat terakhir ya kalau tidak salah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Betul Bu Neneng ya? Al-Fat ayat terakhir ya Bu ya? Ya, boleh dibuka. Surah Al-Fat surah keberapa Bu? 48 ya. Bu Neneng mah kamu seperjalan Bu. Indeks Al-Quran itu. Ada Pak Bu, sudah dibuka surah Al-Fat ayat keberapa itu? Ayat terakhirnya itu Pak Bu. Ayat 29. Baik, sebentar. Ayat terakhir ya Pak Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, ya, serta orang-orang yang bersama beliau, yang dimaksud adalah para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, kepada orang-orang kafir mereka itu sangat keras. Ruhama'u bainahum, namun apabila ada bersama-sama di antara mereka, maksudnya Rasulullah beserta para sahabat atau sahabat dengan sahabat yang lainnya, justru mereka berkasih sayang. Nah, yang ingin saya garis bawahi dari pertanyaan Bapak tadi, Bapak Ibu kalau bertanya kata-kata kafir itu cuma dua, ada kafir, ada kufar, harus dibedakan. Nah, di dalam ayat ini nanti Bapak Ibu bandingkan dengan kafirun dalam surah Al-Kafirun, beda artinya Bapak Ibu semua. Mengapa Nabi di sini dijelaskan sikap Nabi beserta para sahabat kepada kufar itu syadid, keras, asyidda'u, bahkan pakai superlatif ini, pakai ismu tafdil, sangat-sangat keras sikap Nabi kepada orang kufar. Tapi kalau kepada orang kafir, ya baca saja oleh Bapak Ibu surah Al-Kafirun. Sampai-sampai Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Apa yang membedakan? Kufar itu Bapak Ibu semua, orang yang jelas-jelas kekufurannya atau kafir, dan mereka itu menyerang kita. Tapi kalau kafir tidak, mereka sekedar berbeda akidah saja, tidak sampai menzolimi kepada kita. Tapi kalau kufar itu sudah jelas,
sudah beda keyakinannya, dan mereka jahat, menganiaya, zolim kepada kaum muslimin. Nah, kepada mereka inilah diperintahkan agar sikap kita keras, tegas, ya nggak boleh abu-abu. Tapi kalau kepada, makanya dalam Islam ada istilah, ya ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Zimmi itu orang kafir yang hidup di lingkungan kita dan kita hidup harmoni dengan mereka. Tapi kalau kafir harbi itu mereka orang kafir yang memerangi kita. Nah, kita susah hidup berdampingan dengan mereka, Pak Bu. Ya, susah. Ya, karena mereka senantiasa mengganggu. Ya, terlebih lagi memerangi umat Islam. Begitu Pak penjelasannya Pak. Nah Pak Ustadz, Ya. rahmatan itu kan kasih sayang, sedangkan bersifat keras ini kan kayaknya jadi bertolak belakang nih. Betul. Nah apakah itu berarti bahwa ini maksudnya itu Nabi dimintakan untuk memberikan peringatan gitu di sini? Keras itu peringatan itu. Lo kalau gini, ini loh akibatnya sebenarnya lagi Ya. semacam itu bagian bawahnya. Bapak nanti baca kisah tentang perjanjian Hudaibiyah, Pak. Ketika perjanjian Hudaibiyah itu kan perjanjian umat muslim, terutama Rasulullah, dengan golongan Yahudi yang sudah lebih dulu tinggal di Madinah. Tapi kemudian ternyata orang Yahudi ini didapati, sesuai informasi dari malaikat Jibril, mereka bermaksud menyelakai Nabi SAW. Sikap tegas Nabi apa? Pertama-tama sikap tegas Nabi itu apa? Mengusir mereka, mengusir dari Madinah. Kemana diusirnya? Ke Khandak. Nah, nanti Bapak baca perang Khandak, itu kisahnya begitu. Nah, setelah diusir, orang-orang Yahudi ini pura-pura baik, ngundang Nabi SAW untuk datang kepada mereka. Tapi lagi-lagi ketika didatangi oleh Nabi, mereka bersiasat, bahkan sudah menyiapkan rencana untuk membunuh Nabi SAW. Sebab itulah kemudian baru diperangi oleh Nabi SAW. Jadi sikap Nabi SAW tuh tidak langsung pedang dihunus, tidak Pak. Jadi ada tahapan bagaimana Nabi bersikap. Ya beginilah Pak Bu, saya tidak ingin atau tidak sedang ingin memperdebatkan masalah akidah atau keyakinan orang-orang Iran yang hari ini sedang apa ya istilahnya berhadapan dengan orang-orang Israel, dengan orang Amerika. Tetapi saya melihatnya begini, orang Iran ini pandai dalam berkomunikasi, mereka dalam bersikap. Kalau mereka tidak diserang, mereka tidak nyerang, gitu. Dan kita bisa bayangkan begitulah Nabi SAW dulu. Kalau Nabi tidak diganggu, sahabat tidak ganggu, nggak akan ganggu, Pak Bu. Tapi kalau kita diganggu, kita punya kewajiban untuk bertahan dulu Pak Bu, bukan langsung nyerang. Bertahan dulu. Tetap dahulukan berkomunikasi dengan mereka. Ini sebab apa, gitu kan, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau sudah terlanjur mereka angkat senjata, ya kita juga punya kepentingan. Yang paling utama adalah mempertahankan agama Allah. Itu adabul muqatalah, adab-adab di dalam berperang. Nah, itu hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Baik Pak Bu, kembali jadi ini juga ayat yang barusan kita baca, surah Al-Fat ayat 29 juga ini erat kaitannya ya, karena di sini juga ada bunyi ruhamau bainahum. Bapak Ibu pernah baca kisah Abu Bakar? Abu Bakar tuh punya gelar apa Pak Bu? Abu Bakar tuh punya gelar dua. Al-Faruq itu Umar, ya. Zunnurain itu Utsman, Babul Ilmi itu Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar tuh punya gelar dua, dan yang menggelari itu dua-duanya Nabi SAW. Nah, yang paling populer itu As-Siddiq. Gelar itu diberikan oleh Nabi SAW pasca Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kemudian beliau mengkisahkan ulang kisah perjalanan Isra Mi'raj beliau kepada orang-orang di Mekah. Namun orang-orang Mekah itu menolak untuk menerima kisah atau cerita Nabi ini. Wah, Nabi ini bohong nih. Pakai kendaraannya apa? Katanya bisa semalam melakukan perjalanan yang jauh minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, di antara kita nih cuma minusnya cuma satu orang nih, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar menolak atau ragu terhadap cerita Rasulullah, ceritanya bisa lain. Tapi ternyata setelah Abu Bakar dihadirkan, ya, kata Abu Bakar apa? Pak, Bu, jadi Abu Bakar itu kan ketemu Rasulullah itu udah lama, Pak, Bu. Ketika Nabi muda pun Abu Bakar udah ketemu dengan Rasul itu. Usianya kan hanya terpaut 3 tahun. Andai kata Nabi diangkat jadi Rasul usia 40, berarti Abu Bakar usianya 37 tahun. Nah, sebelum peristiwa itu Abu Bakar tuh ya sudah berteman baik dengan Rasulullah dan kenal baik. Makanya ketika Rasul bercerita aku terima wahyu di Gua Hira, Abu Bakar percaya. Maka ketika Rasul mengatakan aku diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, aku percaya. Ketika semua orang ragu, Abu Bakar tidak ada keraguan sedikit pun. Maka digelarilah Abu Bakar itu dengan As-Siddiq. Nah, yang kedua, gelar Abu Bakar itu Atiq, pakai ain, Atiq. Dulu ada artis populer tahun 80-an. Wah, gayanya energik, pakai kacamata hitam kalau nyanyi. Atik Sebe. Pak Reza apal ya katanya. Kok Atik Sebe. Saya sepati, Pak. Pakai kaf ya, Pak. Atik. Itu artinya apa? Orang yang dibebaskan dari api neraka. Atiqullah, orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Bapak Ibu buka surah wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu surah Al-Lail. Surah Al-Lail ayat 18 kalau tidak salah. Coba Bapak Ibu buka itu surah. Cari yang bunyinya wasayujannabuhal atqa sampai akhir ayat. Alhamdulillah, Prof hafal. Ada Pak, Bu, sudah? Ini mah hafal, Pak Reza nggak usah buka Quran. Oke, nggak apa-apa, nggak dibuka Quran. Artinya, Bu, wasayujannabuhal atqa. Apa tuh artinya, Pak, Bu? Dan pasti ia akan dijauhkan daripada api neraka. Dijaga dari api neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Siapa yang oleh Allah dibebaskan, diharamkan dirinya daripada api neraka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang senantiasa mengeluarkan sebagian harta kekayaannya, yatazakka, dengan itu ia maksudnya mensucikan dirinya. Pak, Bu, mulai dari waisayujannabuhal atqa sampai akhir ayat. Ini ayat-ayat berbicara tentang Abu Bakar. Ayat ini asbab nuzulnya, sebab ayat ini turun adalah peristiwa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu punya bos, punya tuan, namanya Sumayyah. Seingat saya namanya Sumayyah apa Umayyah, saya lupa. Sumayyah kalau tidak salah. Umayyah yang meninggal itu Ya, ya. ya, Umayyah kalau tidak salah. Nah, Umayyah ini suatu ketika sedang menyiksa Abu Bakar. Waalaikumsalam, Bu. Bilal menyiksa Bilal ya. Jadi Bilal itu ditelanjangi, Pak, Bu, diikat kedua tangan dan kakinya, dijemur di tengah padang pasir, kemudian diletakkan batu besar di atas perutnya. Nah, ketika itu Abu Bakar lewat menyaksikan peristiwa ini. Maka berkatalah Abu Bakar kepada Umayyah,
jual Bilal kepadaku. Berapa engkau minta? Kata Umayyah, 5 uqiyah emas. Ibu, bapak coba dibuka di Google, 1 uqiyah emas itu nilainya berapa? Sebelum saya jelaskan, coba dilihat Pak. 1 uqiyah emas. Jadi Umayyah ini minta sama Abu Bakar kalau mau beli beli Bilal itu harganya 5 uqiyah emas. Nah ibu-ibu lihat, bapak lihat, 1 uqiyah emas itu sama dengan berapa rupiah? Berapa juta? 35 gram emas murni kali 2,5 juta kan 3 juta. Berapa? Berarti 105 juta. 105 juta. Lebih 1 miliar. Karena 35 gram kali 3 juta. 1 uqiyah berapa gram itu Pak Subur? 35 gram. 35 gram. Tinggal dikali emas sekarang berapa harganya 1 gram? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Baru setelah itu kali 5. Berapa hasilnya? 105 juta. 105 juta. Dulu harganya segitu. Dibayar sama Abu Bakar. 105 juta cuma 1 uqiyah. 1 uqiyah. Ya, kalau 5 Kali 5 berarti setengah M. Setengah M kurang lebih. Dibayar. Lalu apa kata Umayyah? Abu Bakar, andai kata engkau menawar 1 uqiyah emas, aku akan kasih, kata. Tapi apa kata Abu Bakar? Umayyah, kalau engkau minta 100 uqiyah emas, aku bayar juga, kan? Lihat Bu, betapa Abu Bakar itu memuliakan manusia. Jadi di sisi lain Umayyah merendahkan Bilal, namun di sisi lain Abu Bakar mengangkat derajatnya di. Nah, peristiwa inilah sehingga turunnya ayat itu. Sehingga Abu Bakar diberi gelar Atiqullah, orang yang oleh Allah dibebaskan daripada api. Ketika ayat-ayat ini turun, Abu Bakarnya masih ada. Sama seperti surah Al-Lahab, ketika surah itu turun, Abu Lahabnya masih ada. Bisa aja manusia itu nantinya menggugat Allah. Allah berfirman, Abu Bakar dibebaskan dari api neraka. Abu Bakarnya masih hidup, tapi ternyata kemudian Abu Bakarnya kufur. Kumaha? Sama seperti halnya ketika surah Al-Lahab turun, Abu Lahabnya masih hidup. Kalau Abu Lahabnya kemudian taubat menjadi baik, kumaha kasus suratnya, Bu? Itulah kuasa Allah. Itulah kuasa Allah. Jadi seseorang itu kalau sudah dikunci, khatamallahu ala qulubihim, kalau hatinya sudah dikunci, ya susah Bapak Ibu semua. Itu model orang-orang seperti Abu Lahab tuh. Seburuk-buruknya manusia itu ya seperti Abu Lahab itu. Nah itu Bapak Ibu semua, nanti mangga silakan itu dibaca sampai akhir ayatnya ya terkait tentang Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini 11-12 sifatnya seperti Nabi SAW, sangat peduli terhadap kehormatan manusia yang diinjak-injak serta Beliau ini kan suku Bani Taim, Bu. Abu Bakar itu, Pak. Bani Taim itu suku yang paling lemah, yang paling kuat kan Quraisy di Mekah itu. Nah, leluhurnya Abu Bakar itu, baninya, leluhurnya itu yang paling lemah. Qadarullahnya oleh Allah dimunculkan seorang pemuda yang hatinya sangat kuat. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini pengusaha. Kemudian ya ini uniknya Abu Bakar. Uniknya Abu Bakar. Jadi beliau dari sejak awal senantiasa meniatkan apapun penghasilan dari usahanya, dia harus bisa membebaskan budak-budak yang ada di kota Mekah ketika itu. Dan uniknya lagi Pak Bu, ketika jelas-jelas kalau Rasulullah itu kan masih menyembunyikan ketika beliau dapat wahyu, kurang lebih 3 tahun pertama setelah menerima wahyu, Rasulullah itu kan bersembunyi-bersembunyi, tidak memproklamirkan kalau dirinya itu nabi dan rasul atau dapat wahyu dan yang lain sebagainya. Tapi kalau Abu Bakar enggak, beliau show up Pak. Beliau memberitahukan kepada semua orang terkait keislamannya.
tapi tidak satu pun orang berani ganggu Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena kebaikannya sudah terkenal di seluruh Mekah. Inilah orang yang suka membebaskan budak-budak. Jadi orang itu pada tahu Abu Bakar itu orang baik gitu intinya. Itu Abu Bakar. Pernah suatu ketika Abu Bakar itu ketika Rasulullah sakit di penghujung hayat sebelum wafat, aklamasi para sahabat menunjuk agar sahabat kita yang paling senior Abu Bakar jadi imam sholat. Tapi kata Siti Aisyah, kata putri beliau, janganlah kalian jadikan ayahanda sebagai imam katanya. Kenapa? Lama nanti, bukan panjang, lama sholatnya katanya. Karena sifat sholatnya Abu Bakar itu baru baca beberapa ayat nangis, mabuk gitu. Baru baca berapa ayat nangis lagi. Lama merenungi ayat-ayat yang dibacakan. Maka kata Siti Aisyah, janganlah ayah kami dijadikan imam, cari yang lain. Itu Abu Bakar. Ibu-ibu kalau sholat, bapak lama sholatnya karena Pak Reza bete nuju murojaah apa ya tak ngapalkeun surah wal asri pak dibalik wae ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayo we muih ketup ka rasana surah atin pak, bagian surah atin ilal ladzina amanu wa enggak wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayo muter gitu kan. Ya, untungnya lagi sendirian. Kalau jadi imam gimana Pak? Kebayang aja muter gitu. Pak, Bu, kita lanjut sebentar. Sampai mana barusan Pak, Bu? Ya, hati rahmatan lil alamin. Sebentar Pak. Ya, itu ciri yang pertama ya. Yang kedua, nah tadi yang sudah saya singgung sebetulnya di awal, karena bahasanya lil alamin, bagi seluruh semesta alam, bagi seluruh makhluk, artinya kasih sayang Nabi itu ya tidak terbatas, artinya bagi semua manusia. Bapak Ibu pernah dengar kisah ini nggak Pak Bu? Saya lupa itu terjadinya di perang apa gitu. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu disaksikan oleh Rasulullah duel 1 lawan 1 dengan pasukan kafir, sampai kemudian musuhnya Ali ini terjatuh, artinya menyerah lah. Nabi itu kan sudah mengajari para sahabat, kalau musuh sudah menyerah, sudah gitu kan. Nah ketika itu yang terjadi adalah musuh yang sudah kalah ini meludah kepada Ali, sehingga kemudian Ali menjadi marah, mau ditebasnya oleh Ali, tapi dihalangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kepada Ali apa? Wahai Ali, yang pertama benar, yang kedua keliru katanya. Kalau yang pertama engkau perang dengan dia niatnya lillahi ta'ala, kalau yang kedua itu untuk menghargai kehormatan dirimu karena engkau diludahi barusan. Beda-beda tipis antara surga dengan neraka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Pak. Bapak Ibu kalau pernah lihat film adaptasi penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih, itu kan ada adaptasi filmnya kan Pak. Bagaimana lembutnya, sayangnya beliau itu kan kepada orang-orang Kristen. Gereja tidak dihancurkan, mereka dilindungi, anak kecil dilindungi. Ya, para laki-laki yang tadinya berperang kemudian menyerah tetap dilindungi, ibu hamil tetap dilindungi, yang tua tetap dilindungi. Ya begitulah. Nabi kita itu begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi kepada semua orang beliau ini berkasih sayang, sikapnya lembut dan tidak dipilih dalam berkasih sayang kepada semuanya. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua Pak Bu. Lalu yang ketiga, pengertian rahmatan lil alamin adalah bahwa
apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada semuanya. Tidak karena oh ini sudah masuk Islam, saya ngajarinnya sama dia aja karena dia sudah masuk Islam. Yang belum masuk Islam kemudian tidak diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Pengertian rahmatan lil alamin itu adalah bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk mereka, bukan untuk golongan Muslim saja atau untuk mereka yang sudah masuk ke dalam Islam. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu sekarang coba buka, kalau tadi At-Taubah ayat 107 ya tadi ya. Sekarang 128, Pak. Enggak, maksud saya yang tadi yang sebelumnya yang rahmatan lil alamin itu surah apa? Al-Anbiya ya. Astagfirullah. Ini At-Taubah ayat 128. Ini what happened saya hari ini, Bu. Ya harus minum dulu. At-Taubah ayat 128, Pak, Bu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada Pak, Bu? Betul ayat 128? Surah At-Taubah ya, bukan Al-Anbiya, At-Taubah. Yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Yang dimaksud di sini seorang rasul itu Nabi Muhammad. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi apa kalau kata orang kita bilang, Bu, hidup sepenanggungan itu ya, ini Nabi ikut merasakan apa yang dirasakan. Nabi ikut merasakan penderitaan apa yang mereka derita. Makanya Nabi itu, kata Umar bin Khattab ketika Hafsah protes minta minta tambahan uang jajan rumah tangga lah istilahnya, ditegur oleh Umar, Hafsah engkau jangan minta katanya. Tapi kekeh Hafsah ini, kekeh sampai-sampai akhirnya Umar datang menemui Nabi untuk minta maaf atas sikap Hafsah. Nah ketika datang menjumpai Nabi itu, Pak, Bu, lagi beristirahat di tempat pembaringannya, beralaskan kain yang di bawahnya itu pelepah atau ranting pohon kurma yang kering. Nah, tidurlah beliau di atas itu. Nah, Umar bin Khattab ketika menyaksikan itu nangis beliau. Wahai Rasul Allah, dengan jabatanmu, dengan titelmu sebagai Rasul Allah, kenapa engkau tidak minta itu? Allah pasti beri kalau engkau minta. Nah inilah yang dimaksud, Pak, Bu. Nabi ikut merasakan apa yang dideritai oleh Dulu kan pernah saya sampaikan kisah seorang syekh. Beliau lagi mengisi kajian secara live, kemudian ada telepon. Ya, di penghujung telepon orang ini bertanya kepada syekh, ya syekh, ma hukmus siyam dunas sahur wal iftar. Wahai guru, katanya, apa hukumnya kami berpuasa enggak sahur dan enggak buka? Pernah dengar cerita ini, Pak? Nah, pernah saya sampaikan. Jawaban syekhnya apa, Pak? Enggak boleh, enggak sah. Berpuasa di bulan Ramadan itu berkahnya makan sahur, kemudian berbuka. Bertanya lagi lah penelpon ini kan, apa sebab kami tidak sahur, tidak berbuka? Laisa lana ta'am wala syarab, karena kami nggak punya makanan untuk dimakan, kami nggak punya minuman untuk diminum.
Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kajiannya diberhentikan. Lalu beliau mengajak kepada orang-orang untuk berdonasi, kemudian barang-barang menuju tempat untuk diserahkan langsung kepada mereka. Nah, salah satu tujuan berpuasa itu adalah liyazuqal ju', agar kita juga bisa merasakan lapar. Pernah kita lapar, Pak Bu? Bapak Ibu kalau lagi puasa lapar nggak? Pernah Bapak Ibu berkata kepada putra putrinya ketika sahur, teteh minumnya yang banyak, makannya yang banyak supaya Tapi ada saja yang tidak berpuasa. Punah berpuasa ketika doa atas kalau buka, itu kamu berpuasa. Ada kita alasannya gitu. anomali apa ya, kebalikan. Justru berpuasa. Ya, makanya kan dicontohkan oleh Nabi buka dan sahur pakai apa Bu? Makanan namanya? Kurma. Kurmanya berapa biji? 3. Yang diminum apa? Air mineral ya lah, air jam-jam lah gitu. Kalau bayangan Bapak Ibu kuat nggak Pak Bu makan sahurnya cuma itu? Kenapa? Makanya ayat tentang puasa itu bunyi ayat pertamanya gimana Pak Bu? Ya ayyuhalladzina aman, kedah yakin, kedah iman, harus percaya, harus yakin, harus beriman, bakal kuat. Karena lemah teh, aduh nanti takut lapar, takut haus dan yang lain sebagainya. Kan sudah diteliti Bu secara medis, kenapa Nabi itu kalau sahur takhir, selalu diakhirkan. Ternyata dalam medisnya juga ada penelitian kalau makan sahur di waktu itu rasa kenyangnya jauh lebih lama dibanding kalau sahurnya lebih malam. Karena misal Bapak Ibu ngantuk gitu ya, sahurnya nanti aja lah, pada jam 2 katanya. Bisa biar tidur lah lagi. Nah, itu waktu berpuasanya jadi lebih panjang, kemungkinan laparnya juga lebih besar. Itu kalau dalam dunia medis sudah diteliti itu, dan memang itu dicontohkan oleh Nabi SAW itu udah benar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu boleh praktekkan. Ustadz Ahsan sudah cerita nggak sama Bapak Ibu? Ustadz Ahsan itu Ramadan kemarin makan sahur dan bukanya banyak makan kurma dengan mentimun, makanya Ustadz Ahsan agak kurusan kemarin. Ada riwayat di mana Siti Aisyah itu beliau pernah kalau bahasa orang hari ini tuh diet. Nah dietnya Siti Aisyah itu makan apa Pak Bu? Makan kurma, buah-buahan kurma dengan semangka. Ada di situ mah ya bonteng. Jadi adanya semangka. Dan itu ternyata cukup. Dalam satu riwayat ada ustadz, saya lupa ustadz siapa beliau. Saya ngutip pendapat beliau. Itu kalau ditimbang berat badannya Siti Aisyah dalam 1 minggu turun 6-8 kilo. Aduh, harusnya mah jangan dibocorin ya Pak Bu ya. Korma Bu, korma nanti lu. Kalau saya enaknya mentimun Bu. Jadi buat darah tinggi juga bagus, buat panas dalam juga bagus. Dan saya kalau makan begitu mentimunnya dimasukin dulu ke kulkas biar agak seger dingin. Enak. So, buktikan Ibu, Bapak nanti pulang dari sini makan sate, makan batagor, makan nasi goreng, kemudian ada irisan mentimun. Satu aja mentimunnya diiris-iris tuh Bu, dingin-dingin seger. Saya yakin Ibu abisin dulu, Bapak abisin dulu mentimunnya, pasti wegah Bu mau makan nasi gorengnya karena perutnya udah kenyang duluan. So, Bu Ai mah tawarik-warik acan Pak Ustadz. Kenyang gak Bu Ai? Boleh dicoba itu. Tapi udah dok Ustadz. Baik, kembali ke ayatnya Bapak Ibu semua, perhatikan.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi apa-apa yang saya kutip di dalam pembahasan ini tetap terkait dengan hadis yang sedang kita kaji di dalam kitab Adabul Mufrad Bapak Ibu semua. Ini At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Aziz di sini maksudnya aziz tuh ya apa yang dirasakan berat oleh umat, Nabi pun ikut merasakan. Anitun ya, apa artinya di situ? Sangat harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Jadi terbayang oleh kita effort Pak Bu, usaha Nabi SAW di awal dakwah ya kepada siapa-siapa yang ketika itu menjadi sahabat Nabi SAW itu luar biasa. Bahkan kan ada kisah ya Pak Bu, Nabi itu sangat berharap Umar itu masuk Islam. Umar itu kan sahabat besar yang paling belakangan masuk Islam. Ketika Abu Bakar, ketika Utsman, ketika Ali, semuanya sudah masuk Islam. Ini Umar ini kan belakangan. Tapi Nabi itu doanya kencang Pak. Ya minta sama Allah agar Umar ini kelak apabila beliau masuk Islam nih, Islam itu izzahnya itu semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu. Doanya kuat Nabi itu buat Umar itu Bapak. Nah, saya ingin sedikit berbagi tentang kisah Umar dengan Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu termasuk saya, kita melihat contoh pasangan hidup kita atau putra-putri kita, anak-anak kita di luar ekspektasi kita, tidak sesuai yang kita harapkan, apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya doanya harus lebih kuat lagi, seperti doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Umar. Kuat, luar biasa doa Nabi itu. Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ya Allah kuatkan, muliakan Islam dengan keberadaan Umar. Itu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikabul oleh Allah Subhanahu. Yang senang ketika Umar masuk Islam itu bukan hanya Nabi. Betul, Nabi sangat senang. Umat Islam lebih senang lagi Bapak Ibu semua. Kenapa? Luar biasa Pak. Selain memang pribadi, ini nanti sore saya ngisi kajian tentang Umar bin Khattab di komplek GBI itu, Majelis Talim Ibu-Ibu. Jadi salah satu sahabat yang paling sukses mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi umat itu ya ini Umar bin Khattab. Beliau ini pengusaha gandum Bu. Kalau Abu Bakar kan beliau berderma, bersedekah, membebaskan para budak dengan hartanya, harta dengan duit. Tapi kalau Umar itu dengan gandum. Makanya ada kisah kan, Umar malam-malam manggul itu Bu, 2 karung gandum itu, mendatangi umatnya yang kelaparan, tidak ada makanan, kemudian beliau berikan. Itu Pak. Kalau saya apa ya Pak Reza, pengen kayak Abu Bakar, pengen kayak Umar. Saya kasih solusi biar bisa dapat pahala kayak Umar, kayak Abu Bakar Pak. Pakaian Bapak Ibu yang udah nggak cukup, sedekahkan. Ulah dipajang wena lomari. Kan sedekah paling baik itu bersedekah dengan apa yang paling dicintai kan, betul kan Pak? Iya. Duh Pak Reza, itu tuh awal saya dulu ketemu sama suami gitu. Ketika pertunangan pakai itu, ketika akad nikah, wah pokoknya banyak kenangan. Padahal udah nggak cukup Bu. Pakaian itu ketika ibu berat badannya 40, ibu sekarang 65. Ayo weh dipajang Bu, kenapa nggak dikasihkan buat anak-anak kita laki-laki semuanya Bu. Ya mungkin aja nanti anak kita nikah punya cucu perempuan, punya cucu laki-laki lagi. Ayo weh terus menggantung sudah 20 tahun lebih, udah Pak Bu.
Ya, sedekahkan saja. Ayo saya challenge ini Pak Bu, berani Pak Bu? Alhamdulillah tuh. Ayo kumpulkan Pak Bu. Ketika beli yang baru yang lain keluar gitu. Nah iya, baiknya seperti itu Pak Bu. Ya, yang sudah tidak cukup, yang kalau Bapak Ibu ngangkat gini berewek, soalnya gitu di sini, nah itu, nah kasih aja. Atau kerudung yang tadinya sudah bisa masih menutup dada agak terangkat karena kecil gitu kan? Nah itu. Ya kalau sudah tidak cukup Pak Bu, ya berikan saja kepada yang lain. Bapak Ibu beli mobil baru, mobil lama jadi jarang kepake gitu kan. Tergantung. Ya. Orang yang terima lebih senang sedekah dari orang yang masih hidup. Betul ya. Kan kita umumnya pakaian sisa itu disedekahkan setelah yang bersangkutan meninggal. Ya. Padahal katanya lebih senang menerima dari yang Masih yang hidup ya. Iya. Iya. Gitu. yang penerima itu. Ya. Pak Haji bisa kasih apa Pak Haji? Ayo, nggak bismillah. Itu Pak Bu. Ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Saya kalau bulan Ramadan gitu Pak Bu, mau Lebaran itu, wow dibongkar lemari baju, dipisahin semua. Karena kebetulan kalau di komplek kami itu kan kalau air buat minum, buat konsumsi itu kan beli Bu sama bapak-bapak yang keliling pakai roda itu. Kalau itu kan jualan minyak, kalau ini jualan air. Nah jadi ketika mereka datang, ya dikasih-kasihin aja sama mereka itu begitu. Itu Pak. Caranya pasti tinggal dipakai buat seharusnya. Gogoda. Tapi yang susah itu sedekah baju sutra, Ustaz. Iya. Siapa yang harus diserahkan? Begitu ya kalau diberikan ke teman. Buat ibu-ibu bisa Pak? Tapi kan baju laki-laki. Baju laki-laki. Iya. Kalau besar mah boleh lah Pak. Anak perempuan saya yang paling besar Bapak Ibu semua, dia pakai kemejanya kemeja punya saya Pak. Gak apa-apa lah ya katanya, kan pakai kerudung ketutup kalau leher mah katanya. Kalau ini kepanjangan mah tinggal dilipat aja. Jadi agak ketomprang, nah itu bagus lah gitu. Jangan pakai baju kurang bahan, saya bilang gitu. Pas bisa sih luput Pak kalau pas itu. Udah pakai itu aja punya ayah gitu. Ini kok baju ayah agak kecilan nih, ayah kapan? Nah itu ayah dulu gitu. Kasihin ke anak gitu Pak, gitu boleh, silahkan. Baik, dilanjut dulu ini Pak Bu, ayat 108 At-Taubah. 128, suratnya betul, ayatnya salah ya. Rauf. Ada di antara Bapak Ibu yang namanya Rauf atau suaminya Rauf namanya? Rauf itu sangat penyayang. Rauf sangat penyayang. Nah, baru Rahim. Rahim itu penyayang, Rauf itu belas kasih. Rauf itu tahu berterima kasih, tahu bagaimana cara membalas kebaikan orang lain kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sedikit Pak Bu hadisnya ke halaman 97. Ini juga bunyi hadisnya masih sama kurang lebih, man la yarhamun nasa la yarhamukullah. Ya cuma kebalik-balik saja letaknya. Siapa tidak berkasih sayang kepada sesama manusia, maka Allah tidak sayang, tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyayangi para hambanya kecuali yang terbaik di antara mereka. Yang abarrahum itu paling baik baktinya ya, yang paling berbakti. Cukup ini Bapak Ibu semua ya, 11 lebih 10. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mangga Bapak Ibu semua, silakan. Ya mangga Bapak. Tapi agak menentang sedikit Ustaz. Ya mangga Bapak. Tadi terpicu dengan At-Ta'adul dan At-Ta'adul. Iya. Jadi pada saat kita belum itu pas sore
bulan Ramadan kemarin ada acara di sini. Di sesi itu ada acara yang seru di Bapak. Pak Ustadz mau ngasih mengenai bahasa Al-Quran. Nah, jadi maksud saya kalau bisa itu bisa disisipkan di minggu yang depan, Pak. Minggu depan bahasa Quran. Karena saya tertarik dengan ayat yang menyatakan bahwa tantangan Allah kepada semua manusia untuk membuat satu surat yang semisal. Nah, kalau hanya kosakata bahasa Arab memang luar biasa. Kalau hanya itu kayaknya kurang cukup lah. Jadi, kenapa sampai sekarang kok tidak ada yang bisa menjawab itu? Gitu? Karena bahasa Arab kan orang Arab kan pintar bahasa Arab dan zaman dulu apalagi kan pantai berpuisi seninya tinggi gitu. Dan pasti ngerti lah mereka berhubungan dengan Nabi Muhammad sejak kecil. Ya, jadi pertanyaan Bapak itu orang Arab itu kan pandai bahasa Arabnya. Tapi sampai detik ini kenapa tidak satupun di antara mereka tidak bisa memenuhi tantangan Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya satu surah sampai yang paling minim satu ayat saja. Ya, tadinya satu surah, kemudian jadi satu ayat saja. Tapi tetap tidak bisa. Mereka membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu semua. Al-Quran itu mukjizat. Intinya itu. Bapak Ibu tahu arti kata mukjizat? Sesuatu yang luar biasa yang menentang semua alam. Ya, Pak, Bu. Aziz tadi di dalam ayat 128 surah At-Taubah artinya apa? Aziz pakai zai dengan ajiz pakai jim, tapi huruf terakhirnya tetap zai. Apa bedanya? Mukjizat itu mukjizat atau mukjizat pakai jim atau pakai zai? Mukjizat atau mukjizat pakai zai pakai jim? Jim. Jangan salah ucap Bapak Ibu semua. Aziz, Pak Aziz. Aziz itu artinya perkasa, kuat. Ajiz itu artinya letoy, pakai jim, lemah. Nah, mukjizat itu pakai jim. Mukjizat artinya apa? Sesuatu yang melemahkan. Mukjizatullah. Jadi sifat mutlak mukjizat Allah itu melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan akal manusia. Maka sampai kapanpun akal manusia tidak akan pernah sampai. Karena sifat mukjizat Allah itu melemahkan akal. Contoh mukjizat Allah, contoh lainnya apa selain Al-Quran? Laut yang terbelah dua. Maka manusia berpikir sampai detik ini kalau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, membelah lautan menjadi dua bagian, ya silakan. Pernah ada seorang fisikawan, dia mampu membuktikan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah bom nuklir yang memiliki bobot sekian ton itu dijatuhkan di lautan, maka lautan akan terbelah. Tapi menurut teori beliau itu hanya akan berlangsung 4 detik saja sampai kelihatan dasarnya ketika bom atom itu dijatuhkan, tapi kemudian air kemudian berkumpul kembali. Nah, yang jadi pertanyaan, itu berapa lama laut terbelah ketika Nabi Musa beserta Bani Israel dikejar Fir'aun nyebrang? Ini cuma 4 detik. Nah, ilmu hari ini baru sampai ke situ, baru 4 detik bisa belah lautan. Itu Pak. Ya, jadi ya mukjizat itu begitu, melemahkan akal manusia. Makanya mau bagaimanapun kita berupaya keras untuk mendatangkan yang semisal walau surah walau ayat, kita tidak akan pernah bisa. Karena itu sifatnya begitu. Sama seperti halnya tadi ketika saya sampaikan kisahnya Abu Lahab.
ketika surah Al-Lahab turun, Abu Lahabnya masih hidup. Kenapa Abu Lahab tidak berpikir saja ya untuk menghinakan Tuhannya Muhammad, udah aja aku buat jadi orang baik gitu kan. Nah, nanti surah ini bagaimana? Di sisi lain surah ini bercerita tentang kesudahan yang buruk bagi Abu Lahab, namun kenyataan kesudahan Abu Lahab baik, kan kontradiktif. Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat. Ya, cara membedakannya dari akar katanya. Ada ajiz, makanya Pak Bu, kalau kita punya tetangga Pak Aziz, ulah di ajiz. Ibu Azizah ulah di ajijah, jadi cadel ulah Pak Bu. Karena artinya itu nantinya lemah, letoy. Ajiz itu artinya itu. Aziz pakai Z, ya itu artinya kuat ataupun perkasa. Begitu penjelasannya Bapak. Ya, ada yang lain mungkin? Ibu, mangga. Tidak ada? Ya, Prof, mangga. Tadi kata Ustaz kalau perlu sesuatu berdoa lebih banyak, ya, lebih kuat. Ada yang mengatakan berzikir yang harus dibuat sama. Ya. Berzikir lebih banyak begitu. Ya. Mangga itu mah Bapak Ibu semua, fadzkurullaha dzikra katsira gitu ya, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Berdoa kepada Allah dengan menyebut sebanyak-banyaknya nama Allah, mangga. Walillahi asmaul husna fad'u biha gitu kan. Ya silahkan yang mana saja Pak Reza. Kalau saya cuma zikir aja tapi tengah doa, misalkan gitu, apakah saya akan diminta, akan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal Bapak teh ngawirid apa ya kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha, tapi nggak pernah minta, dikasih nggak Pak? Dikasih nggak Pak? Nanti Bapak Ibu buka hadis nomor 4 di dalam kitab hadis Arba'in. Yang namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditetapkan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, la yazdad wa la yanqus. Ketetapan Allah terhadap rezeki itu nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Nah, kenapa kita berdoa? Kenapa kita bersyukur? Agar kita dimampukan oleh Allah, diantaranya menerima apa yang Allah sudah beri kepada kita. Termasuk kita tidak perlu ragu, tidak perlu bersedih terhadap apa yang sudah luput dari kita, ataupun apa yang nanti tidak perlu khawatir apa yang Allah akan beri kepada kita. Nah, fungsi doa, fungsi zikir itu Pak. Maksudnya apa sih? Ya, seperti ucapan Nabi kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Selagi Allah bersama-sama dengan kita, nggak perlu khawatir sebetulnya. Tapi bukannya berdoa itu diawali dengan zikir dulu. Urutannya begitu Pak. Dengan memuji Allah dengan. Nah, Ibnu At-Taimiyah itu pernah ditanya Bu oleh muridnya, ya Syekh, ma hukum doa ba'da sholat? Syekh, guru katanya, apa hukum berdoa mengangkat kedua tangan setelah sholat? Apa hukumnya Pak? Bapak Ibu kalau habis sholat suka berdoa? Mengangkat kedua tangan? Ya. Kalau nggak ngedoa? Kata Nabi, yang tidak berdoa sombong, berarti nggak butuh sama Allah. Apa jawaban Ibnu At-Taimiyah? Beliau nggak jawab, justru balik bertanya, ma fa'alta fi shalah, kalian ngapain aja tadi ketika sholat? Kata. Makanya kalau Bapak Ibu belajar fikih, ya di dalam kitab fikih itu dijelaskan pengertian sholat secara bahasa, as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Makanya kan ada Ustaz mengatakan bahwa doa yang paling ketika sholat. Ya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita makmum kan tergantung imamnya. Kita tuh kadang-kadang ingin misalnya sujud terakhir berdoa, imamnya kadang jadi aneh kalau kita lama sendiri sujud. Bapak, Pak Subur dan ibu-ibu ikuti aja imam. Apa yang dibaca, apa yang imam doakan. Kalau ketika ibu manut, tunduk taat patuh kepada gerakan dan bacaan imam, apa yang imam doakan di dalam sholat-sholatnya itu sama nanti. Mungkin kalau di sholat sunat kita bisa berluasa gitu ya.
mau sujudnya misalnya setengah jam, akan begitu aja. Ya. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi tujuan daripada kita sholat makmum sama imam itu ya itu diantaranya. Jadi ikuti saja, karena sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi kita akan dapat apa yang imam baca di dalam sholat. Pak Reza, jangan-jangan imamnya baca pengen nikah deui, kan mau nikah deui cenah dia. Ulah seuzon. Gitu. Enggak, Pak, gitu. Kita tahu yang baik-baik saja gitu ya, yang baik-baik saja. Itu gitu. Makanya Pak, Bu, ya tadi betul kata Pak Subur ya, kalau Bapak Ibu ingin menikmati bacaan sholat ya mungkin ketika sholat sendiri ya, tahajud, ketika duha atau sholat-sholat sunnah yang lainnya itu silahkan. Ada yang pernah bertanya sama saya itu ibu-ibu kalau nggak salah, Pak Reza, saya teh lagi suka sama surah Al-Ikhlas. Satu rakaat itu Al-Ikhlas bisa saya baca sampai 11 kali Pak, katanya. Jadi setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, selesai balik dibaca lagi. Itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi bukan karena ibu nggak ada lagi hafalan kan? Nggak, iya lagi suka aja ya, nggak apa-apa. Diulang. Ya. Bukan ulang tetapi bukan ulang suratnya tetapi diulang-ulang kalimatnya. Kadang-kadang kan dengan takulnya itu, jadi setelah Allahu Ahad itu dalam rangka mengendapkan gitu. Ya silakan Pak, silakan. Mungkin tujuannya agar lebih mantap saja mungkin bacaannya. Kalau kata Imam As-Syafi'i itu lidaf isyaki ya. Mungkin bacaan yang pertama saya membacanya penuh keraguan, makanya saya ulang supaya keraguannya hilang sehingga saya bertambah yakin dengan apa yang diucapkan. Itu begitu. Kata Mary Riana, kata Pak Mario Teguh di Metro TV gitu. Itu ilmu modern Bu, belum nyampe 1 abad. Kalau di dalam Islam ya tadi yang kata Prof katakan memperbanyak zikir. Jadi supaya kita jadi pribadi yang positif, Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kalau kita ingin menjadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang lebih yakin dengan tujuan hidup kita, apa yang sedang Anda target itu, entah itu mau tidur, entah itu di pagi hari, entah itu di sore hari, entah itu qobla sholah atau ba'da sholah, kalimat itu diulang lagi. Contoh, ya Ghani ya Mughni, ya Rob engkau yang maha kaya dan memberikan kekayaan kepada hamba. Yakin. Mario Teguh dengan Mary Riana, kita kalau ikut beliau harus bayar. Sama tinggal buka Quran, ulang aja itu Pak. Kenapa tidak? Mungkin ketika mengulang yang pertama belum yakin, mengulang yang kedua belum yakin. Makanya tadi kata Prof, perbanyak wirid, perbanyak zikir. Tujuannya adalah tadi agar terus naik. Jadi fungsi zikir itu apa Pak Bu? Untuk menghilangkan keraguan dengan sering kita menyebut-nyebut. Bapak Ibu pernah nggak dulu sebelum menikah ketika jatuh cinta kepada pasangan diingat-ingat terus sampai kajal ditukan jadi alhamdulillah dan ingat terus. Sama Allah pun begitu harusnya Pak Bu, yakin diulang-ulang saja. Makanya kata Allah, aku tuh punya banyak nama yang mulia, punya Asmaul Husna. Mangga silakan kata Allah, pilih yang kamu suka, panggil aku dengan itu, nanti aku datang dengan panggilan itu. Kan jelas itu begitu. Bapak Ibu yang paling suka apa dari Asmaul Husna? Eta para Ar-Razzaq. Ya Goni, ya udah nggak apa-apa sebut dah, Allah juga kalau diminta nggak akan habis Pak. Diulang saja. Juga itu budaya Jepang gaya atau apa, jadi setiap dia punya ini, setiap bangun pagi itu diucap. Ya emang begitu. Ya mungkin karena viral di media sosialnya dari mereka, Al-Qur'annya kurang diangkat, jadi kita ngikutin mereka ujung-ujungnya. Iya, di dalam Al-Qur'an udah lengkap Bapak Ibu semua, udah lengkap. Nabi Zakaria berapa kali Pak Bu tiap hari berdoa la tazarni farda wa anta khairu warisin.
Ya Allah, jangan ditinggal sendirian dong. Engkau kan sebaik-baiknya pewaris gitu kan. Maksudnya apa? Nabi Zakaria pengen punya anak. Doanya itu diulang tiap hari 50 tahun. Dapat akhirnya dikasih. Kita baru seminggu aja dah. Waduh, baru seminggu. Cukup ya Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.